Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka dua ke sekolah kita untuk saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. Dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 2 Bengkalis. Yang saya hormati Bapak PI Bapak Supran Setiawan ST yang sudah hadir pada hari ini, dan rekan-rekan sejawat Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk kegiatan diskusi kita pada hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, adapun tujuan dari pertemuan kita hari ini sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah. Namun Kepala Sekolah tidak bisa hadir ya Pak ya, karena ada kegiatan di Pekanbaru, ada rakor. Beliau mewakili dengan Pak Wakil Bidang Kurikulum untuk bisa hadir di sini. Tujuan kita hari ini adalah kita difasilitasi untuk mendiskusikan visi sekolah dan prakarsa perubahan untuk sekolah kita khususnya SMK Negeri 2 Bengkalis, di mana kita nanti melihat apakah visi sekolah kita yang selama ini yang kita gunakan sudah relevan dengan pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, nanti akan saya dan Pak Supran pandu bagaimana berjalannya diskusi. Mudah-mudahan kegiatan diskusi kita akan membuahkan hasil untuk pencapaian atau peningkatan kualitas SMK Negeri 2 Bengkalis. Baik, selanjutnya mungkin kata sambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Pak Suswanto SPDI kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dalam rangka forum diskusi menyelaraskan visi sekolah dan juga praktik-praktik baik yang semuanya adalah mengarah kepada peserta didik kita. Tentunya kita berharap kegiatan pagi ini forum diskusi kita tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Diskusi hari ini juga merupakan bagian dari proses yang dilalui oleh murid ini untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama Bapak Ibu semua dan bersama Kepala Sekolah, dan hal ini diwakili oleh Wakil Kurikulum ya. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi.
Baik Bapak Ibu, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Sukron tadi, saya akan memandu diskusi pada hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak. berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Keselarasan visi kita yaitu visi SMK Negeri 2, apakah sudah selaras atau sudah relevan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena kita tahu sekarang ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka yang dimana di sana kita dituntut tujuan pendidikan kita bagaimana bisa membuat kenyamanan, keamanan, bagaimana kita bisa melakukan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Baik, ini tujuan diadakan diskusi ini ya, yang tadi seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu apakah visi sekolah kita sudah relevan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian bagaimana kita dapat mewujudkan cita-cita murid kita sesuai dengan cara yang tepat, dan terakhir program apa yang akan kita buat untuk mendorong visi yang relevan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, mungkin sedikit akan saya sampaikan, kita sebagai guru memiliki nilai yang harus kita punya, yang harus kita miliki. Ada 5 nilai sebagai guru yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu mandiri. Ya, mandiri ini bukan artinya kita makan sendiri, mengerjakan sendiri, tidak. Namun di sini kita bagaimana bisa mengembangkan potensi kita tanpa ada instruksi, dan itu munculnya dari motivasi internal kita. Ya, bagaimana kita melakukan pengembangan diri kita, apalagi untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, kita pasti punya impian, ya, cita-cita murid kita ke depannya akan menjadi apa. Kemudian ada reflektif. Reflektif ini yaitu kita melakukan refleksi diri, ya. Refleksi diri artinya kita tahu bagaimana perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan nantinya. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru mata pelajaran, mungkin refleksi ini bisa kita lakukan kalau sederhananya di dalam kelas, ya. Mungkin pembelajaran yang sudah kita lakukan belum bisa memaksimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin selama ini pembelajaran yang kita lakukan masih teacher center, masih berpusat kepada guru, masih kita yang banyak menjelaskan. Padahal di kurikulum merdeka kita dituntut bagaimana menjadi fasilitator di dalam kelas, membimbing. Jadi semua kegiatan pembelajaran bagaimana bisa mengaktifkan murid-murid kita di dalam kelas agar bisa berinovasi. Kemudian kolaboratif, ya, yang sangat penting sekali. Jadi tidak hanya untuk satu program keahlian, tapi bisa menggunakan lintas juga. Walaupun kita beda mata pelajaran, kita bisa melakukan kolaborasi. Banyak yang bisa kita kolaborasikan, baik dari kegiatan-kegiatan praktik baik, ya, yang bisa kita diskusikan, kemudian dengan kegiatan lainnya. Kemudian ada lagi yang harus kita miliki, yaitu inovatif. Ya, kita mampu berinovasi, ya, untuk melakukan atau mencari strategi terbaik untuk murid kita. Apa yang harus kita lakukan, ya, mencari referensi-referensi atau literatur yang mungkin bisa kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Dan terakhir adalah berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid ini banyak, ya, bagaimana membuat murid merasa nyaman, aman, dan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu lahir bukan ibarat kertas kosong. Ternyata sudah ada goresan-goresan yang nantinya di sekolah kita sebagai guru lah yang akan menjelaskan garisan-garisan yang masih terbayang-bayang itu. Bagaimana menguatkan mereka, meningkatkan potensi mereka yang sudah ada. Itu tujuan pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, mungkin saya akan membawa sedikit, ya, kawan-kawan untuk menonton sebuah film, ya. Nanti kita bersama-sama mengambil apa sih hikmah pembelajaran yang kita dapatkan dari film yang barusan saya tayangkan. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif
berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak. Dari video tadi kira-kira apa pembelajaran yang kita dapatkan? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan sedikit gambaran atau manfaat kalau kita tindak dengan pembelajaran kita di sekolah. Ayo silakan Bu. Pentingnya kerjasama. Ada yang lain? Bu Sari. Iya. Ada lagi dari Bu Susi? Kira-kira pembelajaran apa yang sedang kita dapatkan dari film kartun ini? Pak Amriza? Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya. Baik, terima kasih atas pendapatnya ya. Itu pembelajaran buat kita. Kita tahu tadi si Bernard itu inginnya apa? Dia ternyata punya impian untuk menaiki gunung es ya. Berarti kita sendiri sebagai guru pasti punya cita-cita yang besar untuk murid kita ya. Namun untuk menggapai sebuah cita-cita itu tentu saja tadinya awalnya si Bernard kan punya peralatan tuh, ada tukul besi dan yang lainnya. Namun ternyata di pertengahan jalan tuh peralatan yang sudah dilengkapi dengan strateginya dia yang sudah disiapkan, namun itu belum tentu bisa mencapai sebuah impian. Nah, ternyata kita guru ini punya potensi yang dapat kita kembangkan. Kita punya kekuatan, sekolah kita ini punya kekuatan sebenarnya. Ya, yang pertama kekuatan kita, aset kita adalah guru. Nah, guru ini adalah aset yang paling besar untuk mencapai impian sekolah kita, untuk bisa merealisasikan visi sekolah kita. Nah, itu hanya pembelajaran yang buat kita. Ternyata kita sendiri di sekolah sebagai warga sekolah punya kekuatan yang harus kita kembangkan, punya potensi, dan itu bisa menjadi salah satu cara yang untuk mengembangkan atau merealisasikan visi kita ke depan. Nah, baik, mungkin sedikit ya tentang definisi visi. Visi ini adalah sebuah rangkaian kata ya yang terdapat dalam impian atau cita-cita atau nilai dari inti sebuah lembaga atau organisasi. Nah, kalau mungkin di sekolah ya impian kita untuk murid kita seperti apa? Kira-kira apa yang kita inginkan murid kita itu menjadi apa sebenarnya? Itulah visi, cita-cita kita untuk murid-murid kita nanti ke depannya seperti apa. Nah, hari ini kita mungkin belajar bagaimana cara merumuskan visi sebenarnya. Jadi nggak menyusun kata-kata visi kita adalah mewujudkan murid yang berprestasi dan berkarakter misalnya. Namun ada urutan-urutan yang harus kita lakukan di sini supaya bisa menyelaraskan visi tersebut yang sudah dirumuskan dengan keadaan atau kondisi. Lakukannya itu menjawab kalimat perumpang. Nah, hari ini Bapak Ibu akan menjawab kalimat-kalimat perumpang ini, ya, akan menjawab kalimat perumpang ini, ya. Nanti kita akan tempelkan bersama-sama. Nanti ini saya akan bagikan dulu kertasnya masing-masing. Ya, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, ya. Mungkin kalau saya memimpikan murid-murid yang berprestasi dan berakhlak mulia misalnya, itu sebagai contoh. Nah, hari ini kita bersama-sama merumuskannya
menjawab pertanyaan-pertanyaan kalimat penumpang ini. Ya, ini akan saya bagikan kertas. Silakan Bapak Ibu untuk menjawabkannya di kertas yang saya bagikan. Penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar,
bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Di sini tidak ada yang salah, tak ada yang betul. Inilah impian kita, cita-cita kita untuk murid kita ke depannya. Satu lagi, Bu Susi. Terumpang kita ya. Ya, inilah dia kalimat terumpang, ternyata yang menjadi keinginan atau cita-cita Bapak Ibu untuk murid Bapak Ibu. Mungkin kita bahas ya satu-satu. Nah, untuk yang pertama kita memimpikan murid-murid ya agar berbudi luhur dan berakhlak mulia. Ini dari siapa nih, Pak Wanto ya? Oh, dari Bu Edi. Kira-kira seperti apa Bu impian Ibu berakhlak? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Kita saat ini adalah terwujudnya SMK Negeri 2 Bikalis sebagai layanan pendidikan yang unggul dalam menjawab tantangan abad 21 serta menjadi tenaga kerja profesional, berkarakter, beriman dan bertakwa serta mampu bersaing pada era revolusi 4.0. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid,
Raih potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Ya, itu contoh ramah kepada anak. Nah, kalau pembelajaran berpihak pada murid kan kita nggak boleh marah-marah tuh dengan anak. Ya, kita harus ramah dengan anak. Bagaimana anak bisa nyaman dengan kita. Kemudian mengajar dengan menyenangkan. Jadi nggak menonton lagi ceramah, kemudian kasih tugas atau kasih catatan CBSA, nggak seperti itu lagi. Kemudian orang tua yang mendampingi anak belajar, murid yang disiplin, sopan terhadap guru dan lainnya. Ya, itu contoh. Inilah yang perlu kita wujudkan nanti untuk bisa mencapai atau mewujudkan impian kita untuk murid-murid kita. Mungkin bisa ya? Atau dibacakan saja visi seperti apa yang kita inginkan. Biar nanti saya bisa langsung ketik di sini. Silakan dibaca aja Pak Baby. Berkompeten melalui pembelajaran yang berpihak pada murid ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau abad 21 ini masih gini Pak Sugeng ya. Kalau saya baca-baca sekarang bukan revolusi 4.0 lagi, bahkan ada society 5.0. Kalau dulu difokuskan ke teknologi, anak banyak mengenal teknologi, guru harus mengenal dengan teknologi. Kalau sekarang manusianya yang harus punya keahlian belajar tentang teknologi tersebut. Jadi bukan mengenal bentuk-bentuk teknologi lagi, tapi sudah kita langsung terjun, ya, sudah kita langsung yang terjun untuk menguasai teknologi tersebut. Oke, mungkin saya ini karena tadi ya dari kalimat rumpang tadi ada yang berprestasi, kemudian tadi saya lihat berakhlak mulia, ya, apa tadi? Kreatif ya, kreatif. Serta kreatif, banyak betul ya. Jadi kalau berakhlak mulia yang masuk ke karakter prestasi ya, kreatif. Jadi karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka ya, kita kan impian kita bagaimana pembelajaran kita berpihak pada murid. Jadi kita tekankan di sini, artinya kan dia kreatif ya, prestasi. Dia ada berprestasi, berbudi luhur, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, prestasi, potensi, kompeten, aktif, inovatif. Atau mungkin ada yang bisa ditambahkan dari kalau misalnya ini kita rumuskan ini dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu sudah mewujudkan murid yang berprestasi, berakhlak mulia, kreatif melalui pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gimana Bu Sari? Mungkin ada pendapat yang lain? Silakan Pak Wanto, silakan memberikan ini. Ini kita simpulkan dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu udah buat. Gimana Bu Sari? Ada mungkin tambahan Pak Wanto atau kita sepakati untuk sementara? Atau ada tambahan Pak Amrizal? Gimana Pak? Dengan visi yang kita rumuskan ini kita ambil dari jawaban-jawaban atau impian-impian Bapak Ibu terhadap murid saat ini yang sudah Bapak Ibu jawab tadi. Iya, ini bukan kita ini kan, nanti kita selaraskan dulu. Kalau memang kan tadi seperti disampaikan Pak Sugeng, kita bukan mengganti visi sekolah kita. Artinya inilah sebenarnya impian kita untuk murid-murid kita. Inilah visi sebenarnya. Ya kalau memang visi kita seperti ini, apa yang harus kita lakukan ke depan? Ya, jangan nanti visinya sudah ada, tapi gebrakannya tak ada. Program yang untuk mewujudkan visi itu tidak ada. Itu yang sebenarnya mau kita tunjukkan. Nah, kemudian tadi ada prakarsa perubahan. Ya, dari visi yang sudah kita rumuskan, kita membuat prakarsa perubahan apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi tersebut.
Ya, tadi Bapak Ibu ingin sekali murid yang berkarakter, berprestasi, kreatif, ya. Apa inisiatif perubahan yang akan kita lakukan untuk mencapai visi dan misi tersebut? Apa saja kolaborasi yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru, kemudian orang tua, ya, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Seperti itu. Jadi ada prakarsa perubahan yang harus kita tentukan. Hal-hal positif apa yang akan kita tingkatkan untuk siswa kita demi terwujudnya visi yang sudah kita rumuskan. Kemudian apa inisiatif, ya, kegiatan seperti apa yang akan kita lakukan di sekolah nanti? Tadi kan ada berprestasi, ada berkarakter, makanya kita harus berkolaborasi, bekerja sama. Kalau misalnya kita inginkan siswa kita berprestasi, apa yang akan kita tingkatkan? Kira-kira potensi apa yang akan kita galikan kepada murid-murid kita? Kalau ingin siswa kita berakhlak mulia, apa bentuk kegiatan yang harus kita lakukan di sekolah? Ya, mungkin ini kayak untuk wakil kesiswaan, ya, atau yang lainnya bisa kita tetapkan. Oh, kita ada kegiatan keagamaan rutin, atau mungkin kita buat di sini ada pendidikan berkarakter pagi-pagi kayak penerapan 5S, senyum sapa, salam senyum sapa, sopan dan santun misalnya. Setiap ketemu guru, murid harus seperti itu, harus senyum, harus salam. Itu yang kita budayakan ke murid-murid kita. Dan tentunya itu perlu sekali kerjasama dari kita sebagai guru di sekolah. Nah, untuk membuat prakarsa perubahan ini, itu bukan kekurangan, ya. Kita lihat potensi yang ada di sekolah kita. Ya, misalnya kalau untuk perpustakaan buku sudah lengkap, itu adalah aset, ya, aset kita, aset yang kuat. Kemudian ruangan perpustakaannya sudah nyaman misalnya, itu kan aset yang kuat. Nah, ternyata siswa masih malas membaca, artinya kita butuh prakarsa perubahan misalnya untuk meningkatkan literasi, minat baca siswa. Itu yang harus kita terapkan. Kemudian itu yang harus kita rubah, ya, harus kita lakukan di sekolah. Kegiatannya apa? Misalnya nanti masing-masing kelas harus ada pojok literasi dan anak diwajibkan membaca 5 menit sebelum pembelajaran di kegiatan pembelajaran misalnya. Kemudian adanya kata-kata motivasi yang bisa dibaca, ya, itu jadi dibangunnya dari hal-hal yang terkecil, ya, karena kita bagaimana meningkatkan minat siswa agar mau membaca. Karena sekarang ini kan literasi bukan harus langsung membaca, bisa lewat koran, bisa lewat digital, banyak cara. Cuma bagaimana meningkatkan minat mereka yang harus kita pikirkan sekarang. Ya, inilah prakarsa perubahan. Sebuah perubahan positif akan kita lakukan untuk mewujudkan visi sekolah. Intinya berpihak pada murid, ya, dengan kebutuhan murid yang didasarkan pada empati kita kepada murid, yang berdampak murid bisa ditiru, ya. Kemudian bisa direplikasi agar dampak dari praktik baik dirasakan lebih banyak murid. Artinya itu bisa kita buat prakarsa perubahan itu kegiatannya itu berlaku untuk semua siswa, bukan satu kelas saja, bisa untuk semua murid yang ada di sekolah kita. Nah, untuk membuat prakarsa perubahan, ya, paradigma yang kita gunakan adalah inquiry apresiatif. Itu tadi, inquiry apresiatif ini adalah menonjolkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita. Nanti ada model yang kita kerjakan dengan metode ATAP. ATAP itu, A itu aset, kira-kira aset apa saja yang kita miliki di sekolah. T itu tantangan apa yang harus kita hadapi. Kalau misalnya kita mau meningkatkan minat atau literasi baca siswa, kira-kira aset apa yang sudah kita miliki, itu yang harus kita tentukan. Kemudian tantangan apa yang harus kita hadapi, itu juga harus kita sudah kuasai. Kemudian aksinya, sepertinya kegiatan apa yang akan kita lakukan, dan terakhir perubahan apa yang akan kita dapatkan kalau memang kita mau melakukan perubahan atau prakarsa perubahan. Ini ada aset, tantangan, aksi, dan perubahan. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa menemukan, ya, kira-kira perubahan apa yang harus kita terapkan di sekolah, tapi dengan menggunakan kata-kata positif. Tidak ada yang namanya kata-kata negatif. Misalnya anak tidak memiliki minat baca, kita tahu memang anak tidak memiliki minat baca,
Berarti prakarsa perubahannya bagaimana meningkatkan minat literasi siswa di sekolah kita, atau bagaimana meningkatkan rasa percaya diri kepada murid. Banyak yang harus kita, ini nanti bisa kita buatkan daftar list yang bisa lakukan perubahan ya, perubahan apa yang akan dilakukan. Kemudian untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang sudah kita tentukan tadi, ada juga tahapan yang harus kita lakukan, yaitu tahapan bagja namanya. Jadi tahapan bagja ini bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan dengan melakukan yang pertama B itu buat pertanyaan utama. Kalau kita mau meningkatkan minat baca siswa, buat pertanyaan. Apa kira-kira yang akan kita lakukan? Pertanyaan apa? Mengapa misalnya? Mengapa minat siswa terhadap literasi ini menurun? Bagaimana cara meningkatkan minat literasi siswa di SMK Negeri 2 Bengkalis? Itu contoh. Nah, nanti tindakan penyelidikannya seperti apa? Jadi misalnya guru mencari literatur, kemudian guru melihat aset-aset yang ada di sekolah yang mendukung dengan literasi minat baca murid, misalnya itu tahapan-tahapannya. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Jadi pertanyaan di tahap ini adalah kelanjutan dari pertanyaan yang pertama tadi, ya. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini juga akan menggali fakta agar kita bisa memperoleh data yang lebih valid lagi. Kemudian yang ketiga Y itu yaitu gali mimpi. Jadi kalau misalnya minat baca siswa kita sudah tinggi, ya kira-kira seperti apa sekolah kita? Kita bermimpi, ya. Bagaimana ya kira-kira kondisi sekolah kita melihat murid-murid kita yang sudah memiliki minat baca yang tinggi? Apa yang harus kita siapkan? Itulah, itu tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Nanti juga akan kita masukkan di sini. Kemudian yang keempat yaitu jabarkan rencana. Kita jabarkan rencana apa yang akan kita lakukan dalam kurun waktu berapa lama. Nah, misalnya dalam waktu 1 semester, siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini? Itu baru satu. Kemudian terakhir yaitu atur eksekusinya. Ya, kita mengatur eksekusi. Di sini kita membuat pertanyaan dengan harapan dapat menentukan siapa yang berperan di dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar, kemudian tindakan apa yang akan dilakukan untuk mendesain komunikasi pada tahap yang terakhir ini, mengatur eksekusi. Nah, inilah tahapan-tahapan dari mulai perumusan visi tadi yang menggunakan kalimat rumpang sampai dengan menentukan prakarsa perubahan apa yang akan kita lakukan, kemudian sampai kita menentukan rencana-rencananya untuk bisa mewujudkan visi yang kita rumuskan tadi. Oke, mungkin hanya ini ya yang dapat saya sampaikan ya, Pak Sukron. Ya, mudah-mudahan hasil diskusi kita dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu sudah jawab bisa menjawab atau bisa merumuskan visi ya, walaupun hanya segelintir 4-5 orang, mudah-mudahan bisa mewakili. Nanti hasil tadi juga akan saya sampaikan dengan kepala sekolah ya, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya jika di dalam diskusi ini belum maksimal ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa maksimalkan lagi, dan tujuannya ini bukan karena saya melaksanakan pendidikan guru penggerak saja. Ya, saya bertekad ya karena banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini, bukan hanya untuk diri sendiri, bagaimana bisa mengembangkan potensi kita dan kawan-kawan kita, bagaimana kita bisa mempunyai cita-cita kita untuk murid, dan intinya buat sekolah kita juga, ya bukan buat diri sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Ya, jadi alhamdulillah ya, kegiatan berjalan lancar. Juga dari penjelasan guru ini saya lihat sudah cukup baik ya, membantu pelaksanaan berikutnya khususnya dalam diskusi ini. Karena sampai beliau menjelaskan cukup detail, saya lihat sampai ke tahapan akar terus dan baca sampai di sana. Cuma memang kita perlu memahami bahwa untuk merumuskan
itu sebaiknya memang melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi cari waktu lah nanti kalau yang baru melibatkan semua, terus waktunya juga biasanya tidak sebentar tentunya. Tapi paling tidak 5 orang mewakili pada kegiatan hari ini dapat gambaran kira-kira seperti apa dalam merumuskan visi-visi sekolah itu, visi sekolah itu ya. Jadi kita harus mengutamakan kira-kira apa yang perlu kita lakukan, rencana apa ya kan, semua itu mengarah ke itu kebaikan kesehatan kita. Nah mungkin saya sedikit curhat gitu ya. Tapi saya lihat di sini bagus ya, kompak, akur, saya lihat saling mensupport. Sini udah berapa orang udah hingga? Belum gerak? Oh baru ini. Ya jadi saya minta kalau bisa ikut ya Bapak Ibu, apalagi yang belum mungkin ada yang belum PPT ya. Tapi kabarnya kalau ikut dulu bergerak karena kemudahan. Jadi dia tidak perlu ikut PPT lagi, tapi langsung dari tes saja ya. Oh betul ya, Pak. Tapi Pak kan udah tinggal dulu ya, punya 2 kan ya. Itulah kalau Pak Amrizal ikut dulu bergerak, mungkin tidak melalui proses PGP lagi, nanti tinggal ujian saja. Nanti kalau ada kawan yang lain juga, nah ini informasikan. Sekarang ini kita masih buka angkatan 10. Saya kemarin di angkatan kedua, CGP-nya dari angkatan 8 ini alhamdulillah saya untuk kontribusi sebagai pengajar praktik. Nah ini saya harap seperti ini juga, misalnya sudah lulus nanti juga berkelanjutan gitu ya, lagi PBB. Nah curhatan saya itu adalah ada beberapa sekolah yang saya tidak belum buka sekolahnya ya, kurang mendapat dukungan dari sekolahnya. Ada yang kepala sekolah tidak mendukung, ada kepala sekolah yang mendukung tapi kawan-kawan itu tidak mendukung. Bahkan ada yang lebih masih lagi itu dua-duanya, kepala sekolah tidak mendukung, kawan-kawan tidak mendukung. Saya bingung apa yang mau saya sampaikan, hanya dicoba. Jadi yang buat miris itu bukan ketika lembaga pendidikan, ya kan? Saya ingat sebelum kita pindah ke provinsi, masih kabupaten, waktu itu Pak Sekretaris Pak Supardi, kepala dinas kepala. Nah itu saya sempat ditawarin, Pak Supardi sini lah pindah ke dinas, kita butuh orang IT. Jadi saya bilang enggak lama jangan seperti jadi guru. Terakhir yang mungkin belum lama LTP, waktu itu belum DPP yang masih LTP, dan yang enggak bapak itu beliau sempat tawarin ke saya, supaya gabung dengan kami di LTP, kalau nanti saya coba bantu. Terus saya pikir adalah kemarin lagi mau bicara soal guru, nanti bicara soal jadi kalau mengajar ada orang bilang semua orang bisa. Benar, tapi kita salah dengan orang lain, kita guru gitu. Bedanya adalah begini. Nah, saya berharap penolakan saya itu tadi juga bapak yang pernah ditawarkan ke saya bukan apa enggak. Saya berharap adalah sedikit pahala mungkin kebaikan di sana dan kita mengajar pendidikan itu. Itu aja yang mau saya bertahan dari dulu. Nah, jadi kalau kita guru kan masyarakat apa sih yang diinginkan gitu ya? Mau jadi kepala sekolah silakan, mau jadi wali kelas silakan, iya kan? Kita balik lagi ke individunya, balik ke guru itu sendiri. Dia mau apa gitu? Cuma basicnya hal yang mendasar adalah guru itu adalah seorang pendidik. Jadi sekolah itu kan hancur jika kita sudah di luar dari konteks itu. Kita berbicara soal merumuskan visi-misi sekolah yang terbaik. Kita tahu sadar betul tadi ada kalimat rumpang itu kan bahwa siswa kita adalah aset yang berharga misalnya, memiliki potensi segala macam. Tapi tanpa kita sadari perilaku kita sebagai seorang pendidik guru merusak itu. Bagaimana kita anak kita mau bagus kalau kita sendiri tidak saling atur, tidak saling support, tidak saling mau berbagi, gitu ya? Saya ini kan, ya mungkin juga saya kalau udah tanya ada CGP saya yang curhat seperti itu, ada apa nggak saya? Nah itu, apalagi sekolah itu nanti saya tidak jadi sekolah, tapi adalah sekolah swasta, puncak, disiplin. Salah satu CGP saya ini mungkin tidak perlu diekspos, tapi itu satu-satu CGP saya yang curhat ke saya, kaget saya itu, bilang tangan, mana CGP yang pertama kali itu. Kan maksudnya pada video pertama ya, saya adalah orang dan CGP subur ini, nah pada saat pendampingan pertama itulah. Jadi waktu itu jadi curhat jadi kurang mendapat dukungan dari teman-teman, kepala sekolah setengah-setengah. Sekolah takut terabaikan bisa juga. Nah, iya. Jadi setiap apapun yang dilakukan oleh CGP, terutama kayak kegiatan karya, pendampingan ini ada surat tugasnya langsung dari BGP yang nanti ditindaklanjuti oleh masing-masing dinas pendidikan. Nah tinggal nanti CGP-nya yang bilang tadi berkoordinasi dengan pihak sekolah, memberitahu. Nah saya nggak tahu juga nggak sampai detail ke sana nih. Cuma saya iya kemungkinan itu kan bisa banyak penyebabnya. Cuma basic ini yang berdasar tadi balik lagi itu tadi kalau kita memiliki kamu udah nggak usah. Saya bukan bermaksud menggurui apa kita sayang gitu ya.
bukan maksudnya cuma sedih aja gitu loh dengarnya terjadi di sekolah yang itu kondisinya ya seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Jadi bullshit memang kosong kalau kita melaksanakan itu, tapi kenyataannya di lapangan berbeda gitu kan. Omong kosong, iya bu, betul arti bahasa Inggrisnya bullshit omong kosong. Iya, kita merumuskan segala macam bagus, tapi dalam realitanya susah karena yang sekarang ini kita sangat prihatin terkait karakter gitu ya. Gimana karakter peserta didik kita bagus kalau kita tidak mengimplementasikannya lebih dulu untuk diri kita sendiri. Bukan maksud menggurui kita. Balik lagi sih, saya kalau udah capek, udah apa, malas berpikir. Kadang ada juga terpikir lantaran itu ya. Iya. Kita coba nasihati, tapi ibunya begitu tinggi. Ya itu memberat kita kalau kita mengatakan apa ibu kita sendiri. Jadi kalau kita udah itu, kita harus semua. Memang karir prestasi itu boleh, tapi jangan itu sampai tak senang. Bahkan kalau keluar kalimat dia cerita apa sih GGP itu apa yang didapat, soalnya juga dari secara material. Jangan itu. Saya mau sih kalau seorang guru bicara yang menilai kawannya dari sudut seperti itu. Apalagi sekarang ada isu-isu, bukan isu ya, bahkan udah kenyataan GGP itu sini kalau sekarang benar itu udah bisa selesai. Tapi waktu kami di angkatan 1-2 itu belum ada isu itu ya. Kami dulu ikut yang benar-benar ikut untuk belajar, cuma di tengah jalan pendengaran informasi seperti itu. Nah sekarang mudah-mudahan tidak atas dasar itu ya Bu. Jadi ikut GGP itu memang ingin berbaur, berkolaborasi, memahami konsep yang pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita itu seperti apa. Kita ingat sosok Dodo, Iman Dio, Garso, kemudian yang di depan kita beri contoh, di tengah kita mendukung, ya kan, mampu menunjukkan ide, gagasan, ada di belakang ada support pendukung. Nah itu aja Bu, dasar sekali. Pendidikan harus apa namanya sesuai dengan kodrat dan zaman. Ya kodrat masa kita dulu lah, yang disamakan kita bawa ke hari kita sekarang. Cuma di mana aja sih Bu, di sekolah saya pun ada juga kayak gitu. Gak saya ceritain tadi, saya sampai sekarang, makanya kalau udah ada CGP ya mudah-mudahan juga bagus lah, gitu kan. Masalahnya itu, aduh, saya sedih gitu. Itu di tempat saya itu juga ada, terasa saya malah tempat pasti ada ya. Cuma yang mirisnya itu kenapa kita harus terpecah gitu, karena ada kelompok itu, kelompok TNI, bilang nanti di guru itu sendiri pecah lagi, ada kelompok lagi, kita itu gitu juga. Nah, itu yang harus kita minimalisir. Agar kalaupun itu memang terjadi di sekolah kita jangan ambil bagian dari itu. Kita rangkul semua. Orang mau nilai kita apa biarkan, ya kan? Nah itu yang balik lagi, bukan saya merasa baik tidak, tapi saya berharap ada secuil kebaikan dari yang profesi saya lakukan sebagai guru itu aja, ya kan? Kita mengajar itu juga ibadah ya kan? Nah mudah-mudahan itu menjadi yang lebih baik. Itu aja. Mungkin dari saya itu, saya terima kasih sekali lagi kepada keluarga besar disertai di Bawang Garis, sebagai serta di Bawang Garis, maju, tetap kompak, saling bahu-bahu, kolaborasi. Hilangkan prasangka yang tidak, justru harus kita wujudkan prasangka yang baik. Nah, perubahan prakarsa perubahan itu dari diskusi yang tadi, mudah-mudahan tidak akan banyak adalah langkah yang mungkin ke depan bisa Bapak Ibu lakukan bersama. Sekali lagi saya mohon maaf jika terdapat salah hilang baik dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sukron yang sudah memberikan tanggapan atau saran terbaiknya buat kita. Mudah-mudahan sekolah kita bisa kita wujudkan selaras dengan visi yang sudah kita rumuskan. Paling tidak visi yang kita rumuskan tadi itu ada di dalam pikiran kita, ada di dalam diri kita sebagai seorang guru. Walaupun tidak bisa kita terapkan sebagai visi sekolah misalnya. Ya, saya sendiri sekarang punya prinsip ya, visi sekolah yang saya impikan, murid yang saya impikan, itulah yang akan saya lakukan untuk murid-murid kita nantinya. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu juga mau bekerja sama, karena nggak mungkin seperti kata Pak Amrizal tadi, yang namanya kerjasama itu harus ya. Bu Epi tadi udah tahu yang namanya kerjasama itu kita sangat saling membutuhkan ya, mau dari segi manapun lah itu, apalagi yang kita hadirkan di sini kan pemangku adat sekolahnya, artinya penguasa sekolahnya. Mudah-mudahan
ini dapat menjadi gambaran buat kita. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Ya, saya tutup diskusi ini dengan alhamdulillah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.